Jadi sekali lagi kita tanya apakah Pak Jokowi harus kita maafkan? Dia boleh minta maaf pada Tuhan yang Maha Kuasa tuh. Dan mungkin Tuhan akan bilang, oke, minta maaf pada rakyat sebagai kepala negara, terangkan dulu apa salahmu emang. Kan rakyat tuduh bahwa Anda pembohong, benar nggak Anda pembohong? Kayak begitu. Anda menipu rakyat dengan BLT, benar nggak begitu? Jadi Pak Jokowi sendiri mesti terangkan, kesalahan saya adalah menyogok rakyat dengan BLT. Kesalahan saya adalah tidak patuh pada konstitusi dalam pencalonan anaknya sendiri. Kan itu dua soal itu aja dia minta maaf, baru rakyat oh itu salahnya. Permintaan maaf Presiden Joko Widodo atau Jokowi di akhir masa jabatannya menuai reaksi pro kontra dari tokoh-tokoh politik dan netizen Indonesia. Ada yang membela, ada juga yang memberikan sindiran yang keras terhadap masa pemerintahan Jokowi. Jokowi menyampaikan permohonan maafnya itu ketika beliau menghadiri zikir kebangsaan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Negara, Jakarta. Namun permintaan maaf tersebut justru menimbulkan dan menuai pro kontra di masyarakat, terutama tokoh-tokoh politik. Dan salah satu tanggapan yang paling menohok datang dari Rocky Gerung dan PDIP. Dalam channel YouTube Rocky Gerung, beliau memberi judul, Jokowi tidak boleh diberi maaf. Sementara kalau di tongkrongan orang-orang awam yang sedang menanggapi dan menyampaikan opini, mereka mengatakan bahwa permintaan maaf itu adalah memperjelas kesalahan. Nah, apakah permintaan Jokowi ini ada kaitannya dengan 9 daftar dosa yang dituliskan oleh Nasional Tempo? Atau apakah permintaan maaf Joko Widodo ini sebagai bentuk pengakuan kesalahan selama pemerintahan 10 tahun? Biar tidak salah paham, dalam video ini kita akan membahasnya, sebab itu nonton video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut melihat bagaimana reaksi tokoh-tokoh politik dan netizen Indonesia terhadap permintaan maaf Jokowi yang disampaikan di Istana Negara, saya ingin mengutip permintaan maaf tersebut supaya kalian juga mengetahui apa yang disampaikan oleh Jokowi atau bagaimana permintaan maaf itu disampaikan. Berikut kutipannya. Di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkan saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Begitu kata Jokowi. Sebelum permintaan maaf itu datang dari Jokowi, tokoh-tokoh dan media sudah terlebih dahulu memberikan kritikan atas tindakan dan kebijakan selama Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Bahkan seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa Nasional Tempo telah memberikan 9 daftar dosa selama pemerintahan Jokowi. Dan Rocky Gerung memberikan di channel YouTube-nya judul bahwa Jokowi jangan diberi maaf. Menanggapi permintaan Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia di akhir masa jabatannya ini, tokoh-tokoh politik dari berbagai partai juga tidak ketinggalan untuk memberikan reaksi dan pendapat terhadap permohonan maaf tersebut. Dan menurut saya yang paling menyindir dan yang paling memberikan tanggapan pedis itu adalah tokoh dari PDIP dan juga Rocky Gerung. Oleh sebab itu, video cuplikan dari pernyataan Rocky Gerung saya akan tampilkan di akhir video karena menurut saya ini yang mengandung makna yang dalam. Berikut tanggapan dari tokoh PKS. Ketua DPP PKS Mardani Alisera merespon permintaan maaf Jokowi itu. Mardani menyarankan Jokowi menyampaikan kekurangannya selama 10 tahun menjabat kepala negara. Ke depan, bagus Pak Jokowi sampaikan catatan 10 tahun kekurangannya biar bisa dilanjutkan oleh penggantinya, kata Ketua DPP PKS Mardani Alisera kepada wartawan. Mardani Alisera juga mengapresiasi atas kesediaan Jokowi menyampaikan permintaan maaf. Bagaimanapun, kata Mardani Alisera bahwa selama pemerintahan Jokowi, tingkat kepuasan masyarakat itu tinggi, namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak masyarakat juga yang tidak tersentuh atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Jokowi. Nah, jika Tempo memberikan daftar dosa kepada Jokowi selama pemerintahannya, Mardani Alisera justru menyarankan kepada Jokowi untuk membuat sendiri daftar kesalahan dan kekurangan selama pemerintahannya dengan alasan bahwa kekurangan-kekurangan tersebut bisa diperbaiki oleh penerusnya. Sementara itu, tokoh politik dari PDIP menilai bahwa permintaan maaf Jokowi ini sudah terlambat. Berikut kutipannya.
Kami tidak merasa ini sesuatu yang perlu dihiraukan terlalu serius atau terlalu jauh, karena semuanya sudah cukup terlambat, kata juru bicara PDIP Ciko Hakim saat dihubungi. Apalagi kerusakan yang telah diakibatkan oleh cara kepemimpinan dan manuver-manuver yang dilakukan oleh kekuasaan. Khususnya yang kami maksud adalah kekuasaan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Itu kerusakan-kerusakan di bidang demokrasi dan juga hubungan baik silaturahmi sosial di antara masyarakat yang kita rasakan ada perpecahan, ada pecah belah di situ, polarisasi, politisasi agama, dan juga berbagai macam hal lainnya. Jelasnya, kalau PKS dan PDIP, tokoh-tokoh politiknya memberikan kritikan kepada pemerintahan Jokowi, hal yang berbeda datang dari Partai Gerindra. Tokoh politik dari Partai Gerindra justru memberikan tanggapan berbalik kepada PDIP yang menyindir Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman membela Jokowi atas sindiran PDIP. Habibur Rahman menanggapi pernyataan juru bicara PDIP, Ciko Hakim, bahwa itu sekedar emosional yang berbasis sakit hati terhadap Jokowi. Sepertinya itu pernyataan Pak Ciko emosional berbasis sakit hati saja, sangat minim argumen. Saya nggak yakin pernyataan tersebut mewakili seluruh insan PDIP, karena masih banyak insan PDIP yang cinta Pak Jokowi, kata Habibur Rahman saat dihubungi oleh wartawan. Sementara itu, netizen juga berpendapat tentang permintaan maaf Jokowi, dan sebagaimana dilansir dalam berita berikut ini, saya akan tampilkan pernyataan dari tanggapan netizen. Berikut tanggapannya. Oke, itu tadi tanggapan dari tokoh-tokoh politik dan netizen terhadap permintaan maaf yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin kalian menyaksikan pernyataan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya Rocky Gerung Official. Dan supaya tidak salah tangkap terhadap potongan video yang akan saya sampaikan ini, nanti setelah menonton video ini, kalian boleh menonton video lengkapnya di channel Rocky Gerung Official. Berikut cuplikan pernyataan dari Rocky Gerung terhadap permintaan maaf Joko Widodo. Apakah layak Pak Jokowi itu dimaafkan? Ya, minta maaf kan orang. Kalau jabatan kan nggak mungkin diminta maaf tuh. Oh, oke. Tentu sebagai manusia ada dosa, tetapi dosa itu kan urusan akhirat. Ya. Nah, pejabat itu dosanya kalau dia salah kebijakan nggak bisa minta maaf kan. Kalau begitu koruptor bisa minta maaf dong. Kan Ya, itu ya. intinya tuh. Jadi tetap kita tahu semacam kegalauan dari Pak Jokowi itu datang dari keinginan untuk mengakui tapi juga nggak mau mengakui sepenuhnya kan. Kan mestinya dia terangkan, saya gagal di bidang pertumbuhan ekonomi, saya berbuat curang pada rakyat karena APBN saya siram ke IKN sehingga kemakmuran tidak terjadi. Saya tidak berhasil untuk menjaminkan negeri ini pada sistem politik internasional karena saya tidak pernah datang ke dunia internasional diplomat. Dia mesti terangin baru kita tahu di mana salahnya. Ya, ya. Jadi sekali lagi kita tanya apakah Pak Jokowi harus kita maafkan? Dia boleh minta maaf pada Tuhan yang Maha Kuasa tuh. Dan mungkin Tuhan akan bilang, oke, minta maaf pada rakyat sebagai kepala negara. Terangkan dulu apa salahmu emang. Kan rakyat tuduh bahwa Anda pembohong. Benar nggak Anda pembohong? Kira-kira begitu. Anda menipu rakyat dengan BLT. Benar nggak begitu? Jadi Pak Jokowi sendiri mesti terangkan. Kesalahan saya adalah menyogok rakyat dengan BLT. Kesalahan saya adalah tidak patuh pada konstitusi dalam pencalonan anaknya sendiri. Kan itu dua soal itu aja dia minta maaf, baru rakyat oh itu salahnya. Padahal... Nah, dari sekian banyak tanggapan dari tokoh politik dan netizen, sesama kaum awam, posisi kalian ada di mana? Kalian sepakat atau tidak? Silahkan tinggalkan komentar dan tanggapan Anda di kolom komentar. Silahkan tuliskan sesuai dengan apa yang Anda inginkan, tapi ingat, apa yang kalian tulis harus apa yang kalian mengerti. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Terima kasih.